Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Muhammad Ivan Wijaya. Saya di sini sebagai moderator perwakilan dari kelompok 5 mikro yang akan membawakan materi tentang konsep, utility, dan perilaku konsumen yang diampu oleh Bapak Firman Setiawan, SHI, MEI. Dan selanjutnya saya akan membacakan nama-nama dari kelompok saya. Yang pertama, dengan saya sendiri, Muhammad Ivan Wijaya. Yang kedua, Yonanda Adelia Tasya M. Yang ketiga, Novita Sari. Yang keempat, Delvi Nur Cahyaning Putri. Yang kelima, Fadilatul Isnaini. Selanjutnya, saya akan membahas materi apa saja yang dibahas di sini. Saya akan membacakan sekilas saja, dan nanti tentang detailnya akan dibacakan oleh setiap presentator dari kelompok saya. Materi pertama, pengertian utility dan perilaku konsumen. Kedua, kuantifikasi utility. Yang ketiga, hukum pertambahan manfaat yang semakin berkurang. Yang keempat, kepuasan maksimum konsumsi atau jenis barang. Yang kelima, teori nilai guna dan teori permintaan. Yang terakhir, surplus konsumen. Dan daripada saya bertele-tele, maka langsung saja akan dibacakan. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Delvi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian utility dan perilaku konsumen. Apa itu utility? Utility dalam konteks ekonomi merupakan sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengonsumsi suatu barang, di mana utilitas juga sering dimaknai sebagai rasa puas dan kepuasan yang dirasakan oleh konsumen dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa. Maka kepuasan dan utilitas dapat dikatakan sama. Sedangkan pelaku konsumen yakni pembelajaran bagaimana manusia dalam memilih di antara berbagai pilihan yang nantinya akan ia hadapi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, di mana perilaku konsumen merupakan suatu tindakan langsung yang terlihat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan juga menghabiskan produk atau jasa yang termasuk dalam proses keputusan atau mendahului dan menyusuli tindakan ini. Yang kedua, ada kuantifikasi utility. Kuantifikasi utility dibagi menjadi dua, yakni ada pendekatan nilai guna ordinal dan juga pendekatan nilai guna utility kardinal, di mana pendekatan nilai guna ordinal yakni semakin banyak produk yang dikonsumsi, maka akan semakin besar kepuasan yang akan didapat dari konsumen. Jadi, dalam pendekatan ini, konsumen diasumsikan tidak dapat mengetahui berapa besar kepuasannya, tetapi bisa bisa diorder, dalam kata lain, apakah barang A memberikan kepuasan yang lebih tinggi daripada barang B, dan juga apakah barang B mempunyai kepuasan yang lebih tinggi daripada barang C. Yang kedua, ada pendekatan nilai guna utility. Apa itu? Pendekatan kardinal itu mengasumsikan konsumen mengetahui berapa utility yang mereka peroleh ketika mengonsumsi barang atau jasa. Dalam pendekatan kardinal ini merupakan suatu daya guna atau nilai guna yang dapat diukur dengan satuan uang atau utilitas dengan nilai guna yang tersebut memiliki tingkatan yang sesuai dengan subjek yang menilainya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas presentasinya oleh Saudari Delvi Nur Cahyaning Putri. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari kelompok saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum pertambahan manfaat yang semakin berkurang.
Nah, di dalam teori kepuasan atau kenikmatan yang didapatkan seseorang dari mengonsumsikan suatu barang-barang yang dinamakan nilai guna atau utility, ketika kepuasan atau kenikmatan semakin tinggi, maka semakin tinggilah nilai guna atau utility-nya. Nah, jadi kalau misalnya seseorang itu mengonsumsi barang dan dia mendapatkan kepuasan dan kenikmatan itu, maka semakin tinggi juga nilai guna atau utility-nya. Nah, kalau ngomongin nilai guna, di sini nilai guna itu ada dua ya, dibedakan menjadi dua, nilai guna total dan juga nilai guna marginal. Nilai guna total yakni jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang. Sedangkan kalau nilai guna marginal itu tambahan manfaat yang diperoleh konsumen sebagai akibat dari tambahan satu unit barang yang dikonsumsinya. Lalu pendekatan kardinal tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Apa itu pendekatan kardinal? Nah, pendekatan kardinal ini didasari oleh suatu hukum dari tokoh terkenal yakni Gosen, yaitu hukum Gosen 1, di mana menyatakan bahwa jika kebutuhan seseorang itu dipenuhi terus-menerus, maka kepuasannya itu semakin menurun. Nah, barang yang dikonsumsi memiliki sifat semakin banyak, maka akan semakin besar manfaatnya. Dengan demikian, jika sesuatu barang yang dikonsumsi semakin banyak, maka mengurangi kenikmatan hidup yang tidak dapat didefinisikan sebagai suatu barang. Gitu. Itu saja mungkin dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya oleh Saudara Yonanda. Dan selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, presentator selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu kepuasan maksimum konsumsi atau jenis barang. Untuk membahas perilaku dalam ilmu ekonomi, kita mengenal teori perilaku and konsumen, yaitu terdapat dua pendekatan. Yang pertama pendekatan utility ordinal atau kurva kepuasan sama, yang kedua pendekatan kardinal. Pendekatan utility ordinal sendiri yaitu dalam analisis konsumen berdasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan, seperti contohnya uang, jumlah, atau buah. Semakin besar barang yang dikonsumsi, maka akan semakin besar pula tingkat konsumen. Apabila pemenuhan kebutuhan atau suatu barang dilakukan secara terus-menerus serta kenikmatan dari mengkonsumsi barang tersebut semakin tinggi, namun semakin lama semakin menurun dan akhirnya akan mencapai titik nol. Penelitian ini menghasilkan hukum Gosen 1, yaitu jika pemenuhan kebutuhan atau suatu barang dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi, namun semakin lama kenikmatan tersebut semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Jadi konsumen ini akan selalu berusaha untuk mencapai kepuasan total yang maksimum. Untuk yang kedua yaitu pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal ini dapat diukur dengan angka-angka, sebab kepuasan merupakan sesuatu yang bisa diukur dengan angka. Untuk menghindari kelemahan tersebut, Sir John R. Hicks mengembangkan pendekatan baru, yaitu ada beberapa. Yang pertama itu konsumen memiliki pola preferensi terhadap barang-barang konsumsi. Yang kedua yaitu konsumen memiliki jumlah uang tertentu atau pendapatan tertentu. Yang kedua yaitu menurut quotationis asumsi untuk teori inference curves. Yang pertama yaitu rasionalitas, di mana konsumen diasumsikan apabila ia berusaha memaksimumkan utility-nya berdasarkan pendapatnya dan harga pasar tertentu, konsumen tersebut juga memiliki pengetahuan yang cukup tentang semua informasi yang relevan. Yang kedua yaitu utility adalah ordinal. Konsumen dianggap dapat menyusun secara urut terkait pilihannya terhadap berbagai kelompok barang berdasarkan tingkat kepuasan setiap kelompok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Novitasari atas penyampaian materinya. Maka selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Fadilatul Isnaini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar?
Alhamdulillah kakak sudah didengar. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori nilai guna dan teori permintaan, di mana teori nilai guna itu digunakan untuk menerangkan penyebab kurva permintaan. Jika semakin turun atau semakin rendah harga suatu barang, maka semakin naik atau semakin tinggi permintaan atas barang tersebut. Di sini ada 3. Yang pertama ada efek pergantian, efek pendapatan, dan mewujudkan kurva permintaan. Yang pertama kan ada efek pergantian ya. Efek pergantian itu berubahnya harga pada barang dapat mengubah nilai guna. Jadi jika terjadi kenaikan pada barang, maka nilai marginalnya semakin rendah atau menurun. Terjadinya penurunan harga barang akan mempengaruhi berubahnya nilai marginalnya itu. Yang kedua ada efek pendapatan. Jika tidak terjadi perubahan pada pendapatan, maka kenaikan harga akan menyebabkan pendapatan real menjadi semakin sedikit atau menurun. Yang ketiga, mewujudkan kurva permintaan, di mana mewujudkan penggambaran dari pernyataan yang menggambarkan hubungan antara harga dan komoditas yang diinginkan oleh konsumen. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih saudari Fadilatul Isnaini atas penyampaiannya. Dan materi selanjutnya akan disampaikan dengan saya sendiri. Materi tentang surplus konsumen. Di sini surplus konsumen merupakan kelebihan atau perbedaan antara kepuasan total atau total utility atau yang dinilai dengan menggunakan uang yang dinikmati konsumen dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu dengan pengorbanan totalnya untuk memperoleh atau mengonsumsikan jumlah barang tersebut. Itu dikutip oleh Samuelson dan Nordhaus pada 2003. Surplus produsen adalah jumlah yang dibayarkan oleh penjual untuk sebuah barang dikurangi dengan biaya produksi barang tersebut. Apabila terjadi kesepakatan tentang harga dan kuantitas antara penjual dan pembeli, maka keseimbangan akan terjadi. Pada harga keseimbangan menggambarkan harga yang disetujui oleh produsen maupun konsumen. Daerah yang menggambarkan kesediaan produsen melepaskan barangnya disebut dengan surplus produsen. Sedangkan daerah yang menggambar kesediaan konsumen untuk membeli disebut surplus konsumen. Di gambar ini tampak bahwa keseimbangan dicapai pada harga P dan kuantitas Q. Di gambar ini tampak keseimbangan harga dan kuantitas. Itu yang P itu ya. Yang P dan Q itu menggambarkan suatu keseimbangan harga dengan kuantitas. Mungkin itu saja. Nah, apabila nanti ada yang tanyakan pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oh iya, moderatornya saya sendiri. Jadi, sekian dari presentasi kelompok saya. Apabila ada salah kata dan kurang jelas, nanti bisa ditanyakan melalui GCR. Silakan isi pertanyaan yang sebanyak-banyaknya, kawan. Kita hanya milih 5. Semangat, kawan. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.